Yang menyerahkan Yesus ke imam-imam Yahudi siapa? Yang berkhianat? Yudas. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa iblis. sih? Iya. Kalau iblis gak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa gak di atas kayu salib? Bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Yang menjawab janganlah Ustadz. Yang benar menjawabnya adalah Alkitab. Ulangan 9 ayat 6. Bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu surga yang baik itu untuk diduduki. Tapi karena apa menurut Alkitab? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kisah 15 ayat 11. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus, kita akan beroleh keselamatan. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 11 ayat 6. Sebab jika karena perbuatan kamu diselamatkan, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia namanya. Ketika Yesus tersalib, ada 2 orang penjahat ulung turut tersalib di sebelah kiri dan kanannya. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat itu menghujat Yesus, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut kepada Allah? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus ini, tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sungguh luar biasa, sangat istimewa. Penjahat ulung yang satu ini, penjahat luar biasa, tidak pernah melakukan yang baik. Tapi saat itu Yesus berkata kepadanya, pada saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa bisa seperti itu? Karena penjahat itu merendahkan hatinya. Dia membuang kesombongan dan mengakui dosa kesalahannya. Dan dia percaya kepada Yesus. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Imamat 5 ayat 5. Jadi apabila ia atau seseorang bersalah dalam salah satu hal perkara atau melanggar hukum Tuhan, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dalam Yesaya 31 ayat 6. Yesaya 31 ayat 6. Bertobatlah. Bertobat artinya tidak melakukan kejahatan lagi. Iblis pun dan semua orang-orang yang menyelipkan Yesus, semua orang-orang yang membunuh Yesus, jika dia merendahkan diri, membuang kesombongannya, mengakui dosa-dosanya, mengakui kesalahannya, dan bertobat, pasti masuk surga. Tapi sayang, tidak tercatat di dalam Alkitab bahwa mereka mengakui dosanya dan bertobat. Hanya Tuhanlah yang tahu apakah mereka layak masuk surga atau tidak. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah semua orang yang mendapat kasih karunia dari Tuhan bisa masuk surga? Apa jawab Alkitab? Wahyu 14 ayat 12.
Yang penting ialah ketekunan menuruti perintah Allah dan iman atau percaya kepada Yesus. Berarti bukan semua orang yang bisa masuk surga. Tetapi siapa? Yang beriman atau percaya kepada Yesus dan melakukan 10 perintah Tuhan. Itu yang masuk surga. Bukan Advent, bukan HKBP, bukan Katolik, bukan Islam yang rajin melakukan sholat 5 waktu. Tapi orang yang beriman atau percaya kepada Yesus dan melakukan 10 perintah Tuhan. Yakobus 2 ayat 26. Percaya atau beriman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Banyak teman-teman kita Kristen mengatakan, kalau kita beriman atau percaya kepada Yesus, otomatis masuk surga. Ya tidaklah. Iman atau percaya tanpa perbuatan itu mati artinya. Tidak ada artinya itu. Tidak bermanfaat. Tapi iman itu atau kepercayaan kita itu harus kita buktikan dengan melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? 10 perintah Tuhan. Itulah sebagai bukti bahwa kita beriman. Itulah sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Yesus. Apa isi 10 perintah Tuhan itu? 10 perintah Tuhan dalam 2 loh batu. 1. Jangan ada Allah lain. 2. Jangan menyembah berhala. 3. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4. Ingat dan kuduskan hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan bersaksi dusta. 10. Jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu manusia. Terima kasih.